Tapi saya kan butuh beli ini, beli itu, dan sebagainya, tapi nggak ada uang. Terpaksa saya berhutang. Gimana caranya supaya saya tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup saya tanpa berhutang? Assalamualaikum sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya Johnny Ruginting. Pada video kali ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk merenung sejenak. Karena kita kan tahu sendiri nih, kita sedang berada dalam masa-masa yang sangat sulit ya. Jadi wabah yang sedang melanda dunia ini bukan hanya menyerang kita dari segi kesehatan, tapi juga dari segi bidang-bidang lain, termasuk diantaranya bidang keuangan. Kita tentu sering membaca di media sosial misalnya ya, di berita-berita mengenai orang yang penghasilannya berkurang, bahkan mungkin kehilangan penghasilan. Ada karyawan yang gajinya dipotong 50%, ada pebisnis yang omsetnya turun drastis, bahkan ada perusahaan yang sampai gulung tikar. Ini adalah masa-masa sulit yang dihadapi oleh semua orang, termasuk mungkin Anda yang sedang nonton video ini, termasuk juga saya sendiri juga sebenarnya mengalami gitu loh. Hanya saja alhamdulillah saya tidak sampai kehilangan penghasilan. Penghasilan tetap ada, tapi ya memang menurun gitu loh. Oleh karena itu pada video kali ini saya ingin mengajak sahabat sekalian untuk merenung sejenak. Kita muhasabah, nah kira-kira begitu bahasa agamanya. Masa-masa wabah yang sangat sulit seperti ini merupakan ujian kenaikan kelas bagi kita. Oleh karena itu, mari kita belajar supaya musibah ini kita jadikan sebagai bahan introspeksi, kita jadikan sebagai pelajaran berharga, sehingga nanti setelah wabah ini berlalu, kita bisa menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya, lebih sukses, naik kelas gitu loh. Saya yakin setiap orang pasti punya introspeksi sendiri-sendiri. Pasti kita punya pengalaman yang berbeda-beda sehubungan dengan musibah ini. Namun demikian, izinkan saya menyampaikan 5 bahan introspeksi diri yang bisa kita renungkan dan kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri kita. Kelima hal ini juga sekaligus menjadi kiat atau tips yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas diri kita. Yang nomor 1 adalah belajar membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan gaya hidup. Selama ini mungkin kita susah membedakannya atau kita ya campur aduk gitu loh. Jadi kita ingin membeli sesuatu, kita anggap itu kebutuhan padahal keinginan. Misalnya Anda butuh mobil. Kalau judulnya hanya sekedar butuh, maka mobil Toyota Kijang tahun 80-an yang mesinnya masih bagus dan terawat, itu juga bisa gitu loh. Yang penting kan kebutuhan akan kendaraan terpenuhi. Tapi kalau sudah masuk ke keinginan, ini sudah beda lagi ceritanya. Anda nggak mau mobil yang tadi itu, yang sudah kuno katanya gitu, ketinggalan zaman tahun 80-an. Wah, jadul banget. Saya maunya Pajero. Itu yang namanya keinginan gitu loh. Kemudian kalau gaya hidup ini lebih tinggi lagi. Misalnya kita beli handphone yang harganya 15 juta, yang kameranya bagus, gambarnya bagus, segala macam, tujuannya untuk selfie-selfian supaya bisa gaya-gayaan di depan orang. Nah, itu namanya sudah gaya hidup. Dengan adanya masa-masa sulit seperti saat ini, maka kita seperti dipaksa untuk menghemat atau pintar-pintar mengelola keuangan. Jadi, kita seperti dipaksa untuk mengutamakan kebutuhan dibanding keinginan, apalagi gaya hidup. Yang nomor 2 adalah bunuh rasa gengsi. Wah, sadis banget bahasanya, bunuh ya. Memang gengsi itu harus kita bunuh. Kenapa? Karena gengsi itu nggak bisa dimakan gitu loh. Banyak orang yang hidupnya susah, ribet gitu ya, karena dia masih mempertahankan gengsi gitu loh. Apalagi di masa-masa sulit seperti saat ini. Kalau kita tetap mempertahankan gengsi, ya susah. Saya membaca berita di media sosial beberapa waktu lalu, ada seorang pilot yang nyambi sebagai driver ojol.
Ya bayangin coba seorang pilot jadi driver ojol. Nah ini adalah contoh orang yang berhasil membunuh rasa gengsinya. Ya nggak apa-apa, daripada nggak makan kan gitu. Yang nomor 3 adalah jangan terlena. Selama ini kita mungkin merasa sudah aman, sudah nyaman, sudah mapan. Saya punya penghasilan 20 juta per bulan, aman dah pokoknya gitu loh. Nah ternyata tiba-tiba datanglah musibah ini, kesulitan hidup ini. Disitulah kita merasakan bahwa ternyata hidup kita nggak aman. Musibah ini membuat kita belajar bahwa hidup di dunia ini nggak ada yang pasti, terutama juga termasuk di bidang keuangan. Oleh karena itu, mulai sekarang kita harus mulai belajar membuat plan A, plan B, plan C, dan seterusnya sampai plan Z kalau perlu gitu loh. Nah jadi kalau misalnya saya menghadapi masalah seperti ini, plan A mungkin sudah nggak bisa. Sekarang masuk ke plan B. Plan B juga nggak bisa, plan C, ya gitu loh. Nah jadi kita harus punya berbagai macam cara supaya kita tetap bisa aman, tetap asik, tetap punya penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Nah intinya seperti itu. Introspeksi dan kiat nomor 4 adalah, nah ini yang mungkin berat bagi sebagian besar orang. Karena apa? Karena sebagian orang Indonesia ini doyan banget sama yang satu ini, yaitu berhutang. Hutangnya mencicil pula gitu loh. Sebagian masyarakat kita selama ini sudah biasa berhutang. Kemudian beli barang itu cicilan, beli motor nyicil, beli mobil nyicil, beli rumah KPR BTN yang juga nyicil, semuanya nyicil. Gara-gara hobi nyicil, maka kita misalnya punya penghasilan sebulan 30 juta, tapi 20 juta habis buat bayar cicilan. Beberapa waktu lalu sempat viral di media sosial sebuah capture screenshot, sama aja ya, screenshot status seseorang. Orang ini punya penghasilan atau gaji 20 juta, tapi gara-gara ada pandemi sekarang ini dia dirumahkan dan gajinya dibayar separuhnya, yaitu 10 juta. Nah, dari 10 juta itu 4,5 juta untuk cicilan mobil, 5 juta untuk cicilan rumah. Jadi sisanya cuman 500.000. Lalu dia pun menjerit, mengeluh, minta bansos pada pemerintah. Gitu loh. Ada orang yang bilang ini status ini sebenarnya cuman bercanda, cuman satir apa satire ya. Nah, tapi terlepas apakah ini cuman bercanda atau serius atau fakta gitu ya, tapi yang jelas kan memang banyak sekali masyarakat kita seperti ini, banyak gitu loh. Penghasilan besar tapi habis buat bayar cicilan. Perlu kita ketahui bahwa salah satu sebab kenapa kok hidup kita ini miskin terus, nggak pernah kaya, nggak pernah sukses, itu karena rajin berhutang, rajin nyicil, apalagi hutangnya riba gitu loh. Yang namanya riba, selain dosanya besar, riba itu juga membuat hidup kita di dunia ini tetap sengsara, selalu ada masalah, sering sial gitu loh. Karena apa? Karena ada dalilnya, orang yang main riba itu, mereka itu berperang melawan Allah dan Rasul. Nah, jadi coba bayangkan, Anda berperang melawan Allah dan Rasulullah. Bisa menang nggak? Nggak bakal bisa menang. Karena nggak bakal bisa menang itu, maka hidup Anda selalu rugi, selalu ada masalah, musibah, kesialan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, kebiasaan berhutang, kebiasaan nyicil, kebiasaan riba, hal-hal seperti itulah yang membuat hidup kita selalu sengsara gitu loh. Anda mungkin berdalih, tapi saya kan butuh beli ini, beli itu, dan sebagainya, tapi nggak ada uang. Terpaksa saya berhutang. Gimana caranya supaya saya tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup saya tanpa berhutang? Nah, kita mungkin perlu membuat video tersendiri mengenai hal ini karena penjelasannya cukup panjang. Dan video kali ini bukan secara khusus membahas hal tersebut. Oleh karena itu, bagi sahabat sekalian yang belum subscribe, silahkan ayo subscribe sekarang juga. Kenapa? Supaya Anda tidak ketinggalan jika nanti videonya sudah saya buat. Dan jangan lupa nyalakan juga tuh ya, mana? Tombol notifikasi di bawah. Tombol notifikasi yang bel-bel itu. Nah, silahkan aktifkan. Supaya nanti jika ada video baru di channel ini, Anda mendapat pemberitahuan khusus di inbox Anda di YouTube. Ada pemberitahuannya, John Ru ngupload video baru. Nah,
Jadi Anda akan diistimewakan gitu loh. Asik nggak? Asik. Makanya subscribe dan nyalakan tombol notifikasi. Sip. Introspeksi nomor 5 atau yang terakhir adalah oke. Assalamualaikum sahabat sekalian, jumpa lagi dengan saya John